presentasikan makalah kami yaitu dengan judul uji regresi linear sederhana. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependen variabel. Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah variabel independen. Variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel X, karena dalam grafik sering digambar sebagai abasis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Sekian, terima kasih. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Rifka. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penyelesaian. Nah, dalam menentukan kesimpulan dari dalam pengamatan melalui uji regresi linear sederhana, terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau DPT analisis. Yang kedua yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga yaitu menghitung persamaan regresi dengan tabel penolong. Yang keempat yaitu menghitung nilai A dan nilai B. Yang kelima menyusun persamaan regresi. Yang keenam membuat grafik regresi. Yang ketujuh menghitung nilai korelasi atau RXY. Terus yang kedelapan mencari koefisien determinasi. Dan yang kesembilan yaitu membuat kesimpulan. Ini contoh soalnya. Jadi data berikut ini adalah hasil pengamatan beberapa siswa di suatu sekolah terhadap prestasi belajar di bidang matematika dan fisika dan hasil ini bisa kita lihat data-datanya. Ini prestasi untuk belajar matematika dan juga ini prestasi untuk belajar fisika. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu saya sendiri terkait dengan penyelesaian uji regresi linear sederhana. Langkah pertama yaitu menentukan nilai kesamaan regresi linear sederhana yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus B X. Untuk menentukan nilai A dan B yaitu dengan menggunakan rumus A yaitu sigma XI kuadrat 2 dikali sigma YI dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat 2 dikurangi sigma XI pangkat 2. Terus untuk menentukan nilai A kita membutuhkan tabel penolong yaitu seperti yang sudah tertera di bawah ini, yaitu kita menentukan nilai XI dikali YI dengan nilai XI kuadrat 2 dan nilai YI kuadrat 2.
dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat 2 dikurangi dengan sigma XI pangkat 2. Untuk nilai N-nya yaitu 10. Untuk nilai sigma XI YI yaitu 411,88 dikurangi dengan nilai sigma XI yaitu 66,10 dikali dengan nilai sigma YI yaitu 61,00. Selanjutnya untuk nilai yang di bawah yaitu N tetap 10. Untuk nilai sigma XI YI kuadrat 2 nilainya 447,21 dan untuk dikurangi dengan nilai sigma XI YI pangkat 2 yaitu 66,10 pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan 10,411,88 maka hasilnya yaitu 411,8 dan untuk selanjutnya yaitu kita mengenalkan nilai 66,10 dikali dengan 61,00 maka hasilnya yaitu 4032,1 dan untuk nilai yang di bawah yaitu 10,487,21 maka hasilnya itu 24.472,10 dikurangi dengan 66,10 ke pangkat 2 maka hasilnya itu 4.369,21. Nah, setelah itu 4.118,8 dikurangi dengan 4.032,1 maka hasilnya 86,7 dan untuk nilai 4.472,10 dikurangi dengan 4.036,921 maka hasilnya 102,89 maka hasil dari hitungan tadi yaitu 86,7 dibagi dengan 102,89 maka hasilnya 0,84 maka hasil dari Y sama dengan A plus B per X yaitu nilai Y-nya yaitu 0,53 ditambah nilai B yaitu 0,84 X. Itulah bentuk persamaan regresi yang menyatakan hubungan antara prestasi pelajar di bidang matematika yaitu variabel X dan prestasi pelajar di bidang fisika yaitu variabel Y dari hasil ujian nasional. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan bagaimana individu dalam variabel dependen ditetapkan akan terjadi apabila individu dalam variabel independen ditetapkan. Selanjutnya kita menentukan hasil dari Y sama dengan A plus B X. Untuk menentukan hasil dari persamaan dengan sederhana yaitu Y dengan rumus Y sama dengan A plus BX yaitu tadi A-nya itu hasilnya 0,53 ditambah dengan nilai B yaitu 0,84. Nah, di sini untuk menentukan nilai X yaitu kita variabel
tutup kurung dikurangi buka kurung 66,10 tutup kurung buka kurung 61,00 tutup kurung dibagi 10 titik buka kurung 447,21 tutup kurung dikurangi buka kurung 66,10 tutup kurung pangkat 2 10 titik buka kurung 381,00 tutup kurung dikurangi buka kurung 61,00 tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung 4.472,1 tutup kurung dikurangi 4.369,21 terus 3.810,0 dikurangi 3.721 buka kurung 9.157 tutup kurung dikurangi buka kurung 89. Jadi hasil 86,7 hasilnya tetap 86,7 dikurangi 9.157,21. Jadi terus 9.157,21 hasilnya tetap 86,7. Terus 87,7 dibagi 95,693. Jadi hasilnya 0,9050. Jadi selanjutnya kita menentukan nilai REG koefisiensi determinasi R. Jadi nilai REG pangkat 2 hasilnya 0,90060,2 sama dengan 0,8208. Hasil dari 0,8208 yaitu 82,08%. Jadi nilai R yaitu 82,08%. Kali ini kita akan membahas tentang mengenai apa sih itu aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk analisis statistik dan pengembangan data. Aplikasi ini sangat populer di kalangan peneliti, analisis data, dan profesional di berbagai bidang termasuk ilmu sosial, kesehatan, pemasaran dan pendidikan, dan statistik. Berikut ini penjelasan mengenai dengan SPSS terkait statistik. Pertama, 1. Fungsi utama SPSS dalam statistik itu menjangkut pengolahan data, di mana pengolahan data ini seperti pengguna untuk mengimport, membersihkan, dan memanipulasi data. Penggunaan dapat melakukan transformasi data seperti mengubah tipe, variabel, menghapus nilai yang hilang, dan membuat variabel baru. Kedua, ada analisis deskriptif. SPSS dapat menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, modus, standar, dan devis dan frekuensi. Ini membantu pengguna memahami karakteristik dasar dari data yang dianalisis. Terus selanjutnya tentang analisis statistik lanjutan mengenai SPSS. Di antaranya adalah yang lebih kompleks seperti analisis jalur, yaitu Foggy analisis. Untuk
dan modeling untuk menguji model teoritis yang melibatkan beberapa variabel. Ketiga, analisis sifat untuk menganalisis waktu hingga kejadian tertentu sering digunakan dalam penelitian kesehatan. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan tentang mengenai aplikasi SPPS dalam statistik itu adalah kelebihannya pertama mudah digunakan, komprehensif dan dokumen komunitas. Sedangkan kekurangannya itu adalah biaya, keterbatasan dalam analisis dan lanjutan. Berapa analisis